Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dasar dari sebuah pesawat terbang. Nah, contoh yang akan kita ambil adalah pesawat terbang dengan tipe 737-800 yang dibuat oleh pembuat pesawat atau kita sebut dengan manufaktur yang bernama Boeing. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membahas beberapa bagian-bagian di pesawat, bagian-bagian dasar di pesawat. Yang pertama adalah fuselage, wing, empennage, landing gear, power plant, dan APU. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama. Apakah itu fuselage? Fuselage adalah badan dari sebuah pesawat. Ini dari depan ke belakang disebut dengan fuselage. Di dalam fuselage sendiri terdiri dari beberapa bagian dasar, yaitu kokpit, cabin, kargo. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu. Kokpit adalah bagian yang digunakan oleh pilot untuk mengemudikan sebuah pesawat dalam satu penerbangan. Kemudian cabin. Cabin ini adalah bagian pesawat yang digunakan oleh penumpang untuk berada dalam satu penerbangan. Nah, di dalam cabin sendiri ada galley, lavatory, dan aisle. Galley adalah bagian yang berada di area ini, yaitu ketika kita masuk ke dalam pintu pesawat. Nah, bagian tersebut disebut dengan galley. Umumnya, galley ini berjajar dengan bagian toilet atau kita sebut dengan lavatory. Di sini juga disebut dengan area galley ketika kita masuk dari pintu belakang. Nah, kemudian ada lavatory. Lavatory adalah toilet. Jadi pada sebuah pesawat, toilet sendiri umum disebut dengan lavatory. Pada tipe pesawat 737-800 ini dilengkapi dengan 3 toilet secara umum, yaitu 1 di depan dan 2 di belakang. Kemudian ada bagian yang disebut dengan aisle. Apakah itu aisle? Aisle adalah lorong yang digunakan penumpang untuk berjalan untuk ke tempat duduk mereka masing-masing, seperti itu. Jadi pada koridor tersebut disebut dengan aisle. Nah, kemudian ada area kargo. Area kargo adalah area di bawah kabin penumpang, di mana di situ untuk menempatkan barang-barang bawaan atau barang-barang yang dikirimkan melalui jalur udara. Umumnya barang-barang yang dimasukkan ke dalam kargo ini adalah barang-barang berukuran besar yang akan terlalu sempit jika dimasukkan ke dalam kabin penumpang. Oke, kemudian di dalam fuselage sendiri ada area yang bertekanan dan area yang tidak bertekanan. Area yang bertekanan ini ada di kokpit, kabin, dan kargo. Area bertekanan ini dimaksudkan supaya para penumpang dan kru penerbangan bisa nyaman seperti ketika mereka berada di lingkungan atmosfer yang normal, sehingga mereka bisa beraktivitas dan bernapas dengan normal sebagaimana mereka berada di daratan. Jadi area tekanan di dalam pesawat itu secara sistem sudah menyesuaikan supaya orang-orang yang ada di dalam bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian ada area yang tidak bertekanan. Area yang tidak bertekanan ini ada di depan, yaitu di hidung pesawat ini, pada bagian ekor dan pada bagian perut pesawat. Pada bagian hidung ini digunakan untuk menempatkan radar cuaca, di mana radar ini akan membaca cuaca di depan ketika pesawat sedang melakukan penerbangan, sehingga ketika ada cuaca buruk, pilot bisa membaca pada instrumen yang ada di dalam dan menghindari cuaca buruk ketika melakukan penerbangan. Kemudian ada di bagian perut. Bagian perut ini tidak bertekanan karena digunakan untuk menyimpan
roda pendarat, di mana roda pendarat ini ketika pesawat sedang terbang dia akan melipat ke dalam. Nah, sehingga area ini tidak didesain untuk tidak menggunakan tekanan udara karena ada pintu yang menutup dan membuka untuk melipat roda pendarat. Jadi tidak didesain memiliki tekanan. Nah, kemudian pada area belakang ini adalah semacam mesin kecil yang digunakan untuk memberikan support listrik dan udara ketika pesawat tidak menyalakan mesin utamanya. Dan mesin kecil ini juga digunakan untuk menyalakan mesin utama ketika pesawat akan berangkat untuk terbang. Mesin kecil ini disebut dengan APU atau Auxiliary Power Unit. Jadi sumber tenaga yang digunakan untuk sumber tenaga awal yang digunakan untuk memberikan kelistrikan dan aliran udara ketika mesin utamanya tidak aktif atau ketika pesawat sedang berada di darat, semisal ketika kalian akan melakukan sebuah penerbangan, sedang melakukan proses boarding, nah di situ ada AC yang menyala, ada listrik yang menyala, itu semua disupport dari APU. Ketika pesawat sudah ditutup pintunya, pesawat mundur ke belakang, mesin utama dinyalakan. Nah, sumber tenaga untuk menyalakan mesin utama ini diambil juga dari APU. Ketika mesin utamanya sudah menyala, baru APU dimatikan, sehingga sumber tenaga yang tadinya berasal dari APU akan diambil alih, sumber tenaganya diambil dari mesin utama pesawat ini, seperti itu. Oke, nah kemudian kita berpindah ke area wing atau sayap. Ini area wing, di sini ada spoiler, ada flap, aileron, dan winglet. Nah, kita mulai dari membahas apa itu yang disebut dengan spoiler. Oke, di sini. Spoiler ini secara umum digunakan untuk membantu pengereman secara aerodinamik pada sebuah pesawat. Bisa di udara juga dan bisa di darat. Ketika di udara umumnya hanya bagian yang di area sini saja yang digunakan, sedangkan ketika berada di darat melakukan pengereman setelah mendarat, mereka akan diaktifkan keseluruhannya untuk membantu pengereman secara maksimal. Itulah yang disebut dengan spoiler. Kemudian ada flap. Nah, flap ini membantu untuk memperlebar permukaan area sayap pada saat posisi take off dan landing. Kenapa perlu diperlebar ketika take off? Jadi perlu diketahui bahwa pesawat ini bisa terbang karena ada perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Karena aliran secara aerodinamis, sayap pesawat didesain aliran udaranya ini yang berada di atas sayap, tekanannya lebih rendah dibanding yang ada di bawah, sehingga ketika berada di kecepatan tinggi, tekanan udara akan mendorong sayap ini naik ke atas dan membawa badan pesawat naik ke udara. Seperti itu. Semakin lebar permukaan sayap, makin luas juga area yang ditopang, sehingga dengan kecepatan yang tidak harus sangat tinggi, tapi udara sudah bisa mendorong pesawat naik untuk mendapatkan tekanan ke atas, seperti itu. Nah, ketika dalam proses mendarat, flap juga diturunkan untuk menjaga stabilitas pesawat, karena ketika akan mendarat, otomatis kecepatan pesawat akan turun, dan tidak mungkin dengan rentang lebar area sayap yang ketika pada posisi terbang di atas atau kita dengar istilah cruising,
dia harus lebih dilebarkan lagi untuk menopang beban pesawat pada kecepatan rendah. Jadi butuh area sayap yang lebih lebar. Nah, disinilah peran flap berfungsi. Kemudian ada aileron. Aileron itu di sini posisinya ada di kanan dan kiri. Ini membantu untuk mengendalikan pesawat ketika akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Seperti itu, atau miring ke kanan dan miring ke kiri. Kemudian di sini ada winglet. Kebetulan di gambar ilustrasi kita ini tidak ada winglet. Nah, winglet ini digunakan di pesawat-pesawat dengan yang tipe-tipe baru. Jadi winglet ini difungsikan didesain secara aerodinamik, dimaksudkan untuk mengurangi turbulensi udara di bagian tepi pesawat ini. Apabila terjadi turbulensi udara secara berlebih, otomatis di sini akan mengalami banyak getaran atau vibrasi seperti itu. Nah, ketika kita pasangkan sebuah winglet, otomatis udara yang ada di atas dan di bawah akan benar-benar terpisah sampai di ujung yang paling kecil ini, di tepi-tepi ini, sehingga vortex atau pusaran udara yang dihasilkan menjadi lebih kecil dan lebih halus. Seperti itu, sehingga tidak menimbulkan banyak getaran pada pesawat bagian tepi sayap pesawat terbang ini. Nah, kemudian ada bagian yang disebut dengan empenas. Empenas ini adalah bisa dibilang semacam penyeimbang dan kemudi untuk pesawat. Seperti itu secara mudahnya. Nah, pada empenas sendiri ada bagian yang disebut horizontal stabilizer, yaitu ini. Kemudian ada vertical stabilizer di sini. Pada bagian vertical stabilizer ada bagian yang disebut dengan rudder. Rudder ini dimaksudkan untuk sebagai kemudi ketika pesawat akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Kemudian pada bagian horizontal stabilizer di sini ada elevator. Elevator ini digunakan untuk mengemudikan pesawat untuk pergerakan naik dan turun. Nah, parsial seperti itu, tapi pada aktual kondisi sebuah penerbangan, semua kemudi ini dikombinasikan oleh pilot untuk mendapatkan posisi terbang yang sesuai pada jalurnya. Bisa jadi akan terkombinasi dengan aileron, dengan elevator, dan juga dengan rudder seperti itu. Oke, pada bagian landing gear, di ilustrasi yang ini tidak ada landing gear. Kita akan coba tampilkan gambar landing gear. Landing gear adalah roda pendarat dari sebuah pesawat. Oke, jadi pada sebuah gambar ini kita akan, di sini ini roda pendarat pesawat itu umum disebut dengan landing gear. Pada landing gear ada beberapa bagian utama, yaitu shock strut. Shock strut adalah suspensi seperti ini yang digunakan untuk meredam hempasan gaya pesawat ketika dia melakukan pendaratan. Itu butuh suspensi. Suspensi ini umum disebut dengan shock strut. Kemudian ada wheel itu adalah rodanya. Nah, di dalam roda ini ada rim dan tire. Untuk rim sendiri akrab kita sebut dengan velg dalam istilah Indonesia. Kemudian ada tire, yaitu karet bannya. Kemudian ada juga rem di sini. Dan untuk rem ini untuk tipe pesawat 737 sendiri, rem hanya berada di roda belakang saja. Roda depan tidak memiliki rem, dia hanya difungsikan sebagai kemudi. Nah, untuk roda depan kita sebut dengan nose landing gear, untuk yang belakang kita sebut dengan main landing gear. Oke, seperti itu. Kemudian kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu power plant. Power plant adalah sebuah
sebuah artikel atau sebuah benda yang menghasilkan daya dorong untuk pesawat ini bisa bergerak maju ke depan, dan maksud saya power plant ini digunakan untuk menggerakkan pesawat maju ke depan ketika melakukan sebuah penerbangan. Nah, pada power plant sendiri ada beberapa komposisi. Yang pertama yaitu komposisi utamanya adalah engine. Engine ini adalah mesin pesawat. Nah, untuk 737 ini engine-nya adalah mesin jet. Jadi udara dari depan masuk di sini melakukan proses pembakaran dan pengkondisian tekanan sehingga akan muncul tenaga daya dorong ke belakang sehingga pesawat ini bisa bergerak maju ke depan seperti itu. Kemudian ada juga bagian thrust reverser. Thrust reverser itu adalah bagian yang digunakan untuk melakukan pengereman ketika pesawat baru saja melakukan pendaratan. Bagaimanakah thrust reverser bekerja? Kita akan melihat video di bawah. Kita akan melihat video. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari thrust reverser. Dia akan mundur ke belakang. Nah, ketika mundur ke belakang, ada pintu-pintu kecil di sini. Dia akan memblok udara yang lari dari depan ke arah sini sehingga udara yang harusnya disembur ke belakang akan dikembalikan ke arah depan. Itu kenapa disebut dengan thrust reverser atau pembalik dorongan ke belakang, reverse seperti itu. Nah, bagaimana pintunya kita bisa lihat di video yang ini. Nah, ini pintu-pintu yang digunakan untuk memblok udara. Ini pada posisi mundur. Ketika posisi maju, pintu-pintu ini akan terbuka. Nah, ketika pintu-pintu ini terbuka, maka udara bisa mengalir ke belakang seperti itu. Oke, kita kembali. Kemudian ada exhaust. Exhaust adalah kalau kita umum sebut itu adalah semacam knalpot. Hanya exhaust pada sebuah pesawat ini sudah didesain untuk disesuaikan secara aerodinamis supaya udara yang mengalir itu tekanannya bisa dikompres sedemikian rupa sehingga ketika keluar dari exhaust ini tekanannya berubah menjadi daya dorong yang besar sehingga bisa mendorong berat beban keseluruhan pesawat ini untuk maju ke depan dan terbang seperti itu. Nah, kemudian ada EPU. EPU ini adalah mesin kecil di dalam pesawat yang seperti saya sampaikan tadi. Kita akan coba cari di sini. EPU. Nah, seperti ini. Ini mesin kecil. Di sini dia menghasilkan listrik dan menghasilkan tekanan udara. Nah, pipa ini adalah pipa yang digunakan untuk menghasilkan tekanan udara untuk menyalakan turbin mesin pesawat yang ada di depan sehingga mesin pesawat ini bisa di starter atau menyala. Untuk menyalakan mesin ini menggunakan tekanan udara sehingga turbin yang ada di dalam kompresor dan turbin yang ada di dalam berputar sedemikian rupa sampai mencapai putaran tertentu sehingga bisa dilakukan pembakaran dan engine menyala seperti itu.
Ketika dua engine utamanya sudah menyala, maka EPU bisa dimatikan karena sumber udara dan sumber kelistrikan semua sudah diambil alih oleh engine utama, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dasar-dasar mengenai sebuah pesawat terbang. Dalam video ini masih banyak kekurangan, mungkin ada yang salah, silahkan disampaikan dan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.